Kembali lagi bersama saya. Oh ya, ngomong-ngomong tadi aku belum perkenalan ya. Gak usah aja ya, kayaknya semua udah kenal aku kan? Oh, ada yang belum, ya udah. Perkenalkan, nama saya Nabila Madinah Ramadhani dari 10 MIPA 5. Dan saya di sini selaku moderator untuk sesi pertama akan mendampingi Pak Paksi dalam membahas materi konten media sosial kreatif. Nah, menurut kalian apa sih konten media sosial kreatif? Ada yang mau berpendapat? Yuk aktif yuk. Ayo, ada yang mau nyoba kayak gambarannya gimana sih media sosial kreatif? Jessica mau nyoba? Pak, ya udah, daripada kebanyakan basa-basi, langsung saja kita sambut Pak Paksi yang akan menjelaskan media sosial kreatif. Selamat datang, Pak. Oh gitu. Iya. Gimana Pak kabarnya? Baik? Ada. 35. Jadi setengah di sana, setengah. Terima kasih. Sesi 2-nya nanti ini saya buka, boleh? manut. Boleh saya buka? Boleh. Ini buat para cowok-cowok yang tipenya manutan bisa ini. Karena manut kan. Saya buka ya. Iya, Pak. Oke. Tetap jaga jarak ya. Oke. Berarti ada sesi 1, sesi 2. Nah, sesi 1 yang sekarang nanti bakal sesi 2 di rumah. Oh, begitu. Kok gitu? Iya, Pak. Tidak akan saya kasih soal, tenang aja. Saya nggak bisa matematika. Nggak bisa. Berarti nanti kamu bakal duduk kalau sudah menyelesaikan soal dari saya, gitu ya. Gimana, lanjut terus? Buat yang itu aja, kalau ngalamun dikasih soal matematika. Yang Jadi, yang di sini. Boleh. Nanti langsung masuk GC aja ya. Iya. GC-nya kasih kelas LDK sesi 1 offline gitu ya. Gimana Pak, sudah sarapan? Ini kayaknya presenternya lagi magang ya. Pertanyaannya template banget kayak. Sudah, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Karena saya sudah beristri, alhamdulillah sarapan sudah tersedia. Ya udah. Ini formal banget nggak acaranya? Enggak. Enggak ya. Jadi yang di rumah saya sudah beristri ya. Jadi saya sudah sarapan gitu. Udah taken. Gitu, terus? Oke. Mau tanya apa lagi? Kan Pak Paksi mau bahas Atau kamu yang presentasi? Jangan. Iya. Pak Paksi kan mau memberi materi tentang konten media sosial kreatif. Betul. Nah, menurut Pak Paksi, kreatif itu kayak gimana? Kreatif itu kayak gimana? Coba saya lempar ke kamu, kreatif itu ya kayak gimana? Oh, saya harus jawab dulu, kamu dulu ya. Oh, saya. Karena kan saya guru, jadi bebas kalau tanya. Ya sudah. Kreatif itu yang nggak biasa-biasa aja, yang kreatif. Yang nggak biasa aja, sama dengan kreatif. Jadi kreatif itu adalah yang nggak biasa saja. Betul. Contohnya, kan kalau matematika ada rumus, pengertian, definisi, contoh soal. Ya ini contohnya kayak apa? Coba. Contohnya. Contoh media sosial kreatif. Iya. Punya medsos nggak? Punya. Add apa biar yang di rumah tahu? Oh, nggak usah, nanti kebanyakan followers. Oh, followernya ada banyak. Ya udah. 10K biar swipe up gitu ya. Contohnya. Iya, boleh. Contohnya. Kok mikir?
Hmm, Karena biasa aja jadi nggak kreatif gitu ya. aku nggak kreatif. Oke, Pak. saya coba sedikit itu ya, memberi gambaran kreatif itu apa. Jadi sebetulnya di sini mungkin lebih banyak followernya ya. Ada yang punya follower 1K lebih, angkat tangan coba. Yang di rumah saya nggak tahu ya. Yang di sini. Oke, saya filter satu-satu. Yang di atas 2K lebih. 2K. Beneran loh ya. Nanti tak buat contoh di sini nanti. 2K, 3K lebih. Oh, ternyata belum ada yang setinggi influencer ya. Oke. Jadi jual beli follower. Dulu ada kakak sekalian ada yang kayak gitu. Jadi kreatif yang dimaksud dari apa ya? Pandangan saya, paradigma saya itu ya yang kontennya itu tidak biasa, pengambilan gambar yang nggak biasa dan punya teknik-teknik untuk apa ya? Untuk memberikan suatu cerita, storytelling. Jadi media sosial itu sebenarnya bisa digunakan untuk storytelling. Sebelumnya kalian itu gimana sih? Nah, nanti akan kita bahas. Tujuan bersosial media itu ada banyak. Dan salah satunya adalah ria. Ada di sini yang sosial media buat ria? Ada? Oh, saya sendiri sekarang. Gak ada temennya, ya udah. Jadi sosial media itu tujuannya ada banyak. Nanti kita bahas di sini ya. Oke, perkenalkan dulu. Kayaknya belum banyak yang kenal. Kalau mungkin kenal, semisal ini offline, kenal karena saya di STPKS. Pak Paksi kesana kemari bawa gimbal. Rambutnya padahal nggak gimbal ya. Jadi, apa itu sosial media? Sosial media adalah, kenalan dulu tadi ya. Nama saya Paksi Nirwana, bisa panggil Pak Paksi, saya mengajar matematika. Mungkin kalau yang tidak kelas 12 IPA 1, IPA 2, IPA 3 dan 11 IPA 4 mungkin tidak pernah lihat saya di GC, betul? Betul. Karena kalau saya di GC semacam kayak pembelajaran offline, pada deg-degan. Ya absen Rimarsanda, harusnya absennya angka ya, itu tapi langsung saya sebut absen nama. Saya mengajar di SMA 7 kelas 12 tadi, kelas 11 tadi. Satu saya sudah menikah. Perlu nggak sih? Nggak perlu ya. Beranak satu. Sekarang umurnya 20 bulan, jadi curhat sekarang. Tahu emang anak saya? Yang bilang lucu tadi, lucu. Nah, cukup ya perkenalan dari saya. Kalau nanti nggak cukup, nanti bisa lanjut ke GC, kita ngobrol-ngobrol soal untuk mengenal saya lebih dalam dan kalian. Nah, topik utama dari kita apa sih? Apa itu sosial media? Pertama saya pengen tahu dulu, apa sih sosial media? Mungkin perkenalan saya nih, saya lewati ya. Follower saya cuma setengah K. Jadi nggak sampai 1K. Jadi yang followernya di atas 1K mau gantiin saya boleh? Boleh. Alah Pak, cuma setengah K aja mau ngasih tahu kita. Jadi terlepas dari berapa K followernya, yang penting saya ingin sharing ilmu yang saya kuasai tentang videografi, fotografi, dan bagaimana konten sosial media yang kreatif. Nah, pertama definisi apa sih sosial media? Sebuah media daring yang digunakan satu sama lain untuk penggunanya itu saling berbagi, berpartisipasi, berinteraksi, dan menciptakan isi. Nah, media sosial itu berarti konteksnya satu arah apa dua arah? Dua arah ya, bisa saling komen, bisa saling head speech, bisa saling share. Ada yang silahkan bagikan, klik like, amin amin maksud surga. Pernah nggak? Pernah nggak? Yang langsung akhirnya di share, klik link, kirim ke WA grup keluarga. Habis ada yang bilang hoax. Habis itu karena malu klik kanan, delete postingan. Ada nggak? Nah itu salah satu apa ya? Salah satu yang ada di dalam media sosial, saling berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi. Siapa yang di sini menginstal semua aplikasi ini? Ada nggak? Ini ada 9 tambah 3, 12.
Ada yang menginstal 12 aplikasi ini dalam satu HP-nya? Enggak, 11. Sepuluh ada? 10? 10 tanpa apa? Tanpa TikTok nggak mungkin, nggak mungkin. Tanpa apa? Tanpa ini? Ini enggak ya? Ini enggak? Apa ini? Ini sama ini enggak? Oke, ini mungkin populer ya. WA kalian udah punya, Instagram pasti punya, YouTube punya, tapi jarang dikasih konten, betul? Ini apa ini? Pinterest berarti paling pinter ya? Kan pinter tambah EST jadi paling pinter. Ini tentang foto juga ya sama kayak ini ya? Bisa kalian komen nggak ini? Nggak bisa, cuman pamer toh. Ya memang isinya riak-riak semua ini. Kalau esensinya itu ya nanti habis ini. Facebook pasti punya. Ada yang nama itu masih yang lama, apa namanya? Ayu selalu sayang kamu cemungut ya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada pasti. Maksudnya ada yang bertebaran. Mungkin nggak di sini. Mungkin di sini mama lengkap dikasih NIS sama dikasih apa? Kelas gitu ya? Enggak ya? Enggak. Mungkin ini kalau menjelang PAS sama PTS ini. Iya kan? 12 IPA 1 nama ini. Terus ini apa? Snapchat ya? Ini Google Plus. Kalian pakai Google Suite? Enggak pakai Google Plus? Enggak. Enggak. Padahal ya sama kayak media sosial yang lain tuh. Cuman enggak pamornya enggak sebagus ini. Ini apa? LinkedIn. Siapa yang sudah pakai LinkedIn? Tahu doang. Itu kalau semisal kalian sudah kerja. Jadi nyari teman yang punya pekerjaan sama, latar belakang apa? Profesionalitas yang sama, dia akan biasanya dia install ini. Ini Twitter. Jarang sekali filter di sana, betul? Betul? Ada yang mencari konten sesuatu di sana, di sini ada? Kalau lagi mau ngoceh-ngoceh sembarangan nggak dicekal di sini. Di sini. Ini? Udah tau lah ya. Pak Maksi kok tahu punya TikTok? Enggak sih. Line aplikasi paling berat, betul? Ini nggak tahu nih. Ada yang tahu? Nggak tahu? Nggak ada. Yang paling tinggi apa kasta pengetahuan teknologinya coba ada nggak? Ya apa? Oke, punya akun di sana? Enggak. Oke. Ini adalah Reddit. Reddit ini hampir sama kayak Kaskus. Jadi forum yang isinya ada interaksi, dia saling menyarankan satu sama lain. Cuman ini lebih apa ya? Ibaratkan kalau Reddit itu Kaskusnya orang luar, tapi yang deep banget. Bisa membahas perdagangan senjata, bisa membahas perdagangan organ dalam, perdagangan organ tunggal, enggak ya? Enggak ya? Oke. Nah, sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke materi, saya pengen bikin poll dulu ya. Tahu poll enggak? Poll. Nah, saya pengen tahu dulu. Yang di rumah kelihatan nggak? Pasternya gimana? Saya pakai Slido ya. Bentar. Present ya? Mana mas? Oh ini. Ini. Iya. Harusnya ada asisten di sini ya. Nah nih boleh nih di scan yang di itu, yang di sini boleh dipakai. Bentar. Nah itu. Boleh asisten dari situ bisa tahu? Bisa ya? Yang menguasai Slido tuh, Mas Arvin. Yang di rumah
kelihatan nggak? Nggak nyampe? Di chat room, chat room ya, di sini Ustaz chat room. Yang di sini chat room juga? Atau di scan aja, maju nggak apa-apa. Maju di chat. Di WhatsApp coba diklik. Nah, di grup WhatsApp. Kamu masuk nggak grup WhatsAppnya OSIS? Jangan-jangan di blok sementara. Nah, YouTube. Oke, sudah ada yang masuk ke YouTube. Mesti ngentek ke kuota YouTube. Atau cari tutorial-tutorial. Instagram. Wah, ini lebih banyak nih yang ada 3 berarti kalau di sini YouTube itu 1, oh ada 4 nih Instagram. TikTok boleh tuh diklik aja. Itu bisa lebih dari 1 kok. TikTok sedikit, Instagram, wah YouTube nambah lagi tuh. Jadi nanti kata yang paling besar itu adalah yang paling dominan yang dipilih oleh para anggota OSIS. Baru 14 yang ngevote. Lain masih sedikit lain. Twitter, YouTube dan Instagram. Oke, satu-satu nggak apa-apa itu. YouTube dan Instagram itu berarti di separat link gitu, separat apa namanya? Layar. Satu main Instagram, satu main YouTube gitu. Instagram, Twitter, masih terbesar masih Instagram. Ya targetnya 50 lah, karena 35 di sini, 35 di sana ya. 50 lah. Snapchat. Oke, Discord. Ini streamer ya biasanya nih. Discord itu buat ngobrol apa buat nge-game? Streamer. Dua-duanya bisa. Halo Ki. Ada sosial media halo ada? Saya baru tahu loh. Ome TV ya boleh. Mau jadi fuckboy internasional kayak Vicky Naki ya. Pinterest, Hago, Nimo TV. Wah, tapi yang masih terbesar itu Instagram, guys. Wah, ini berarti pas nih, saya nanti juga akan bahas tentang mempercantik feed Instagram. Tapi ya sesuai ilmu saya. Shopping. Ini mesti kalau mau chattingan, kamu punya shopping nggak? Yuk chattingan di sana. Gitu. Ya Asya Allah. Terus satu jadi penjual, satu jadi pembeli. Komentari produk tertentu. Vika itu apa Vika ini? Vika ini apa nih? Vika. VN itu apa? Voice note. Oh. Ya bahasa Rusia. Nanti bisa ngobrol sama Masya ya. Masya and the Beer. Rasya. Emang Netflix bisa buat ngobrol ya? Netflix. Oke. Ternyata ya, beragam. Ini meme gul itu apa sih? Meme gul itu apa? Tokopedia. Ini mau jual beli sekalian mau chattingan ini. Ya memang apa namanya? Tidak semata-mata hanya medsos aja sih. Media sosial itu gak hanya yang chattingan aja. Tapi Tokopedia ini kayaknya sudah terlalu jauh dari sekarang. Netflix lagi. Wah, ini sudah mulai ngaco ini. Statistik apa statistik? Indonesia.
Tapi sekarang masih ada. Masih ada. Oke. Mas Arvin bisa di stop nggak? Di stop dulu nanti saya udah lebih dari target saya. Kurang satu orang ya. Mungkin ada yang lebih jadi Potomat, Masya Allah. Iya. Apa ini? Sama di sini ya loh, Mas, hasilnya hilang. Oh, stop menghilang. Oh, gitu. Itu ya. Saya kira di stop bisa tahu. Lah tadi ada result tadi. Nah ini. Nah, ya wes gini aja wes enggak apa. Berarti mayoritas dari anak OSIS itu terbesar itu adalah Instagram, baru ke TikTok, YouTube dan WhatsApp. Nah, sebetulnya dari portal-portal ini kita balik lagi ya. Kita dikit serius lagi. Sebenarnya poin utama dia ada di Instagram. Kalau dijumlahkan berapa follower 70 orang di OSIS? Ada sampai 100 kah? Sampai nah bisa buat pet promo toh? 70 plus akun Instagram dengan 100k follower. Kan bisa. Ada paket-paketannya. Iya enggak sih? Bisa buat dana buat avatar, bisa nggak sih? Nah. Walaupun nanti pensinya virtual lagi. Tidak apa. Nah, berarti cocok nanti sama materi saya nanti ini saya bahas tentang Instagram. Dan mungkin YouTube sedikit ya. Saya tuh pengennya juga nambahin tentang aktivitas streaming. Jadi kan selama pandemi ini kalian itu banyak sekali aktivitas yang virtual. Saya pengen kalian ya salah 10 lah dari 70 ini mau belajar tentang event virtual sama Mas Arvin, sama Pak Rifa, sama bukan saya. Saya mungkin cuman bagian oh yo oke gitu toh. Mungkin yang lebih paham Mas Arvin sama Pak Rifa. Itu sangat bisa digunakan untuk event-event yang kayak gini. Jadi kalau misal, oh sekarang yang belakang anak OSIS tuh keren. Oh belakang Pak, oh iya ya udah, ya OSIS agak keren. Karena mampu berkomunikasi dengan Pak Rifa. Ada beberapa organisasi yang ya adalah ya pokoknya next gitu ya. Instagram. Nah, saya balik lagi ke materi. Saya tarik dulu ya dari sini. Oh Mas, tolong Mas ditarik. Set. Geser, set. Lah. Lupa kalau punya asisten. Saya gini aja. Berarti terbesarnya ada di sini. Pak, lah ini TikTok kok gambarnya besar. Ya nggak apa-apa, karena lagi hype kan TikTok. Apapun tutorial kan ada di TikTok tuh. 1 menit lagi ngapain ada di TikTok. Instagram juga sudah punya IGTV yang durasinya lebih lama. Next. Kok belum sampai sini. Nah, di Indonesia itu sebetulnya ada berapa sih yang gunain media sosial? Kalau kita lihat dari sini, ini dari saya ngambil data ya. Saya nggak ngitungin satu Indonesia. Saya pakai data di sini dari Wira Sosial tahun 2019 masih hangat. Kalau kita rujukan suatu data biasanya jangan sampai 10 tahun terakhir. Pakai yang 5 tahun terakhir. Saya pakai ini. Jadi total penduduk di Indonesia itu ada 268 juta. Di mana pengguna teleponnya ada 355. Pak, lah ini kok jumlahnya ini sama ini beda. Harusnya kan 1 jiwa 1 HP. Tidak, di sini aja ada yang 3. Iya, kamu berapa Mas? 2. Kamu Mbak? 1. Yakin? 1 yang smartphone, 5 yang cetuk. Tahu cetuk nggak? Kan bisnis pulsa. Terus pengguna internetnya itu 150 juta. Berarti hampir
lebih dari separuhnya ini termasuk kalian. Nah, pengguna aktif media sosialnya berapa? 150 juta juga. Jadi yang dia menggunakan internet itu dia pasti aktif media sosial. Nah, pengguna media sosial yang mobile, yang pakai HP terus mana-mana HP, layar, screen time-nya banyak sekali, itu ada 130 juta. Berapa persen ini? Berapa persen? 7%, 70%-an ya? Hampir 70%. Nah, kalau semakin banyak ini berarti kalian sudah punya market yang besar. Kalau semisal dikaitkan dengan media sosial untuk marketing media. Ya nggak sih? Ya nggak? Ada nggak em, media sosial influencer yang punya apa? Subscriber atau followers 150 juta? Belum ada ya? Berarti semua rakyat Indonesia yang punya internet setuju dengan apa yang dia buat. Ya nggak sih? Berarti kalau semisal kalian punya 150 juta follower atau subscriber, nyalon jadi presiden. Pasti ke 50% lebih loh. Pak, berarti nanti akan ada influencer yang mencalonkan diri jadi presiden. Bisa jadi. Karena masa dari media sosial ini sendiri sangat sudah masif sekali. Ini baru 2019 ya. Belum 2077. Cyberpunk. Tahu Cyberpunk? Nah, tahu Cyberpunk nggak? Nggak tahu ya udah. Yang tahu laki-laki tuh. 2077 kan mungkin lebih dari ini. Next. Dalam bermedia sosial itu ada etikanya. Nggak serta-merta kalian, wah, saya posting, menyinggung ini. Kalau saya punya masalah dengan ini, saya singgung, si A kurang ajar, gini. Itu etikanya nggak ada. Nah, etika itu dalam bentuk apa aja dalam berkomunikasi. Media sosial kalian itu utamanya teman kalian di offline nggak? Berarti harusnya jumlah follower dan followingnya itu sama, seimbang lah. Ada yang sini jelek 1000k terus followingnya cuma 1, biar kayak artis gitu ya. Ada yang followernya banyak, postinginnya 0. Padahal semula udah posting semua dulu, udah subscriber 1000 nih, hapus semua. Ada. Tapi kan dalam bermedia sosial nggak seperti itu juga. Nah, ketika berkomunikasi di sini, hubungannya apa following dan follower tadi? Nah, ketika kamu tahu yang kamu follow siapa, yang kamu follow kamu siapa, kamu tahu beliau itu di atas kalian atau di bawah kalian. Nah, etika dalam berkomunikasi ini disesuaikan dengan itu tadi. Kalian berada di atasnya atau di bawahnya. Terus yang kedua, hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Sudah tahu ya, contoh penyebaran kayak gini yang lagi hotnya, lagi in sekarang. Itu di sini diatur dalam pasal 27 sampai 30 pada UU ITE. Nanti kita bahas di UU ITE. Terus cross check kebenaran berita. Kayak tadi yang saya kasih tahu tadi. Sebuah ikan pari, seorang lelaki berdurhaka terhadap orang ibunya dan sekarang berubah menjadi ikan pari. Di video dikasih backsound, Allahu Akbar. Padahal memang struktur morfologi ikan pari seperti itu. Sudah tahu belum? Ikan pari, ikan yang kayak menangis, dan videonya kan juga masih VGA, belum sejelas itu, ya kan? Bisa jadi karena itu distorsi lensa dengan cahaya. Jadi harus di cross check kebenaran beritanya. Termasuk ketika kita dapat ada yang install Babe, aplikasi berita Babe. Jangan di install karena banyak hoaxnya di sana. Kalau nggak tabayun dulu, nanti bakal kemakan di Babe. Mayoritas ya Babe. Terus menghargai hasil karya orang lain, apresiasi.
Contoh ada yang posting apa, nggak usah nyinyir. Halah gitu doang aku bisa. Halah gitu. Terus minimal di itulah, minimal diapresiasi. Wah keren, karyamu keren. Ada yang di sini sering upload video, disupport. Ikut lomba, ada yang ikut lomba video, disupport. Ikut di retweet, ikut di reshare, ikut di repost, ikut dijadikan apa? Status WA. Itu salah satu bentuk menghargai karya orang lain. Jangan terlalu mengumbar informasi pribadi, termasuk ada KTP, SIM, paspor, ATM, tiket penerbangan. Ada di sini yang sering apa namanya SMK to JKT. Postingannya boarding pass. Yang bagian itu nggak di oret-oret. Bisa dimanfaatkan. Ada yang habis bikin KTP. Wah, aku udah 17 tahun nih. NI kamu kan kelihatan. Informasi-informasi kamu alamat di mana kan kelihatan. Ada yang update, wah nggak di rumah nih. Rumahmu bisa dimasukin maling. Wah di rumah nggak ada orang. Bikin status, wah gelap nggak ada orang. Bapak ibu lagi di luar kota. Itu kode apa ngasih tahu ke calon maling yang mungkin teman kamu sendiri. Iya kan? Memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Ini salah 5 dari etika bersosial media. Next. Nah, sebenarnya tujuan kalian bersosial media itu nanti akan ada di sini. Nah, iseng-iseng tok kayaknya yo enggak. Mesti ada tujuan nih. Hidup kamu punya tujuan enggak? Apa? Karena kalau enggak set goals dari awal, nanti ketika dewasa, oh aku ini hidup toh. Aku mau kemana sih? Aku mau sekolah di mana sih? Aku mau kerja di mana sih? Aku pengen pensiun usia berapa sih? Aku pengen punya uang 1 miliar pada usia berapa sih? Jadinya kayak mana ya? MLM ya enggak? Jadi kalau kalian sudah punya set goal nih kayak ini ya, set goal dari sekarang, kuliah, kerja, berumah tangga itu udah punya tujuan. Pak lah kalau tujuannya nggak kecapai, kan masih ada plan B sampai plan Z, betul? Betul? Nah, tujuan bersosial media yang pertama itu ada self actualization atau aktualisasi diri, termasuk yang ini. Pamer juara, wah aku lagi menang. Bukan pamer ya. Mengaktualisasi diri ya. Kata positifnya pamer, self aktualisasi diri. Juara, menang lomba, dengan hubungan dengan keluarga, asmara, pertemanan, uang, terus apa nih? Liburan ya ini ya, liburan, rumah. Saya punya rumah, saya lagi ngopi di Starbucks, saya lagi makan, saya lagi apa ini? Tidur. Ini apa? Saya berjodoh kan ya, perjodohan. Jangan diartikan yang lain ya, perjodohan. Gitu. Jadi sosial media itu ya aktualisasi diri. Tujuan yang pertama, mengeksplor saya tuh kayak gini loh. Ya, semacam aktualisasi ini semacam bahasa negatifnya adalah riak terselubung. Betul kan? Iya nggak? Sepakat nggak? Nggak sepakat ya nggak apa-apa sih. Karena kalian secara nggak langsung sudah melakukan ini dalam bersosial media. Next, membentuk sebuah komunitas. Siapa di sini yang punya sosial media tapi nggak punya grup sama sekali? Siapa di sini yang punya WA tapi nggak punya grup sama sekali? Angkat tangan. Angkat tangan. Nggak ada toh. Minimal grup keluarga lah. Dan ada grup keluarga, berarti mungkin diasingkan oleh keluarga. Komunitas yang sevisi dengan kalian, biasanya kalian punya keinginan, wah aku pengen join di sini lah. Kamu punya grup apa aja?
Saya jangan tanyakan yang lain lah, kamu terus. Saya mau tanya ke Dimas. Grupmu apa aja, Dimas? Oke. Heeh. Oke. Heeh. Iya. Oh, banyak. Oke. Berarti kalau yang grupnya itu nggak ada, perlu dipertanyakan ya. Berarti benar-benar dia introvert ekstrim. Ya, teman-temannya pun nggak disimpan nih nomornya. Jadi nggak ada status yang muncul di berandanya. Jadi tujuannya adalah membuat komunitas, berkelompok. Yang sevisi saya join. Lanjut. Membuat hubungan personal. Jadi sosial media itu kita bisa punya teman baru, punya apa nih? Pasangan baru dan sahabat baru. Ada sih yang punya, kalau dulu kan namanya sahabat pena ya. Saling berkirim surat, kirim apa nulisnya sekarang, kirimnya sore, nyampainya mungkin 3 hari lagi, dibalas lagi minggu depan. Kalau sekarang dengan adanya sosial media, P, ada yang di sini yang PP kayak gitu ke guru ada? Ada? Saya sudah pernah nemuin anak SMA 7 yang nulis P sampai 10 kali. Beneran? Nah, tidak saya balas kenapa? Karena pikiran saya bukan pink. Tapi karena nama saya Paksi. Jadi saya berpikir, ini anak kok jangkar. Tapi kok nggak lengkap. Jangkarnya nggak lengkap. P. Saya diamkan. Habis itu, setelah itu klik, Pak, mohon maaf, perkenalkan saya ini punya apa namanya kepentingan dengan Bapak soal ini. Baru saya jawab. Karena itu bagian dari etika. Jangan sampai kalian diceritakan oleh pembicara kayak gini di depan umum ya. Tapi enggak saya sebutkan namanya. Kelas kalian ada yang sudah lulus, ada yang baru kali ini ada. Tapi P-nya lebih sedikit. Kalau tadi 10, kelas kalian, kalau yang ini 2. Terus membuat hubungan personal ya. Ada di sini yang menemukan pasangannya lewat media sosial atau punya tujuan saya harus punya pacar sosial media. Ada? Gak ada ya? Nek teman ada, teman ada, sahabat ada. Nah, ini belum terbukti ya? Belum kan? Pasangan yang sah maksudnya. Lanjut. Nah, ini media pemasaran. Apakah kalian sudah memanfaatkan media sosial itu sebagai media pemasaran? Sudah? Dijual seluruh. HP second Nokia 3100. No minus mulus. Nah, ini banyak sekali, ada WA, ada Twitter, ada Instagram, ada website, ada SEO. SEO tahu nggak? Search Engine Optimization. Optimasi pokoknya. Optimasi search engine. Kalau ini lebih ke apa? Google-nya. Jadi ada, semisal kamu ketik baju, yang keluar di halaman pertama itu adalah website tertentu. Pernah lihat? Jual baju Semarang. Yang ada di halaman pertama kan gonta-ganti. Itu bagian dari search engine optimization. Nah, kalau kalian bisa, OSIS ini bisa belajar tentang social media marketing dan itu dimaksimalkan, saya rasa OSIS akan surplus dana. Mau bikin acara, tenang. Mau bikin acara besar, oh bisa kita sewa yang lain aja, nggak usah Pak Rifa sama Pak Waksi, nggak usah. Kita sewa PH yang lain yang lebih besar. Duh, siapa tahu, nggak masalah toh.
Kita kan cuma lihat aja, oh keren, OSIS keren. Kalau bisa memanfaatkan ini. Nah Pak, ini belajarnya dari mana? YouTube banyak. YouTube al-Youtubi. Hadis riwayat YouTube al-Youtubi. Facebook ya banyak. Instagram ya banyak. Nah bagaimana cara memanfaatkan ini? Tidak saya bedah sekarang. Maksudnya tidak saya bedah. Bukan sekarang, berarti bukan saya yang bedah ya. Orang lain mungkin. Yang bedah mungkin bisa kalian sendiri. Ada nggak sih divisi sosial media di OSIS? Ada nggak? Ada nggak? Humas paling. Apa? APSI itu apa? Apresiasi. Resepsi. Resepsi. Karya seni. Kayak terlalu luas ya. Mungkin nambah lagi Marsha. Tapi masuk RAT nggak? Ya mungkin di belakang aja lah. Bikin tim sosial media. Oh iya, maaf. ADART mas. RAT, koperasi jadinya. Gitu ya. Nanti mungkin di belakang, di luar ini bikin tim media sosial. Benar-benar dimanfaatkan. Sudah punya IG tuh, OSIS. Itu dikuatin lagi. Baru 1, berapakah saya lihat tadi. Di sini nanti saya tampilkan. 1, berapakah. Itu kalau bisa dimanfaatkan, bisa keren banget. Karena sekolah yang bisa terkenal di dunia maya, saya rasa akan mendapatkan banyak benefit. Minimal 10 kalah OSIS Mansef ya. Bisa di swipe up gitu loh. Ya enggak? Nanti statusnya titik. Boleh kayak itu. AWK. Gitu ya. Ini pesan saya mungkin bisa dikuatkan di sini. Nah ini UU ITE, kita nggak bisa serta-merta menuliskan apa saja di sosial media. Bisa digambarkan ya. Lidah, ini apa? Toa. Terus diketok sama UU ITE. Jadi kita nggak sembarang bisa itu. Contoh kasusnya apa? Yang Prita itu dulu, rumah sakit Omni tahu? Yang servisnya buruk terus dia cerita di sosial media, dia ketangkap. Ariel Noah, wah ini mesti tahu. Ariel Noah. Apa lagi? Giselle Anastasia. Kenapa yang dihafalkan yang seperti itu? Yang lebih nyantol ya. Terus apa lagi? Apa? Nah itu toh. Kasus UU ITE yang itu toh. TikTok di band di mana? US. Ya. Karena apa? Bisa di band ngomong saru. Sekarang udah punya AI yuk. Artificial Intelligence. Ada grup BA di saya punya komunitas. Sekali ngomong saru itu diingatkan sama botnya. Jadi kamu sudah saru 1 kali. Nanti ada 5 kredit, 5 kali saru out langsung. Tanpa harus adminnya mengeluarkan. Itu nggak tahu prosesnya kayak gimana, saking canggihnya atau gimana. Saya kurang canggih. Saya cuma ternyata bisa tuh kayak gini. Botnya bisa karena 5 kali itu dikeluarkan. Tanpa admin klik keluarkan sudah keluar sendiri. Gitu. Jadi benar-benar berhati-hati buat kalian, apalagi sing semisal di depan, kecelakaan, nggak ditolongin, malah di video konten Pak, konten ini. Jadi tetap mengedepankan apa? Kemanusiaan. Kalau sudah bersosial media tidak harus langsung bersosial media terus. Karena kalau sudah terkurung di sosial media ya sudah. Pak, saya terkenal di sosial media. Di kampungmu? Siapa Deus? Pak, saya 100k follower. Buat semua, enggak. Di kampungnya, ono to Karang Taruna sing jeneng Deus. Kan jadi ironi. Jadi sosial media tetap bijak, tetap bersosialisasi dengan dunia nyata kalian. Gitu ya.
UU ITE pasal 27 sampai 30. Nanti kalau kalian bisa mau cross check tentang isinya ITE pasal 27 sampai 30. Di sana ada pelarangan dan etika termasuk dalam apa namanya penyebaran konten hoax, konten sara, konten pornografi, tindak kekerasan, pengancaman itu sudah loh. Wih, kono wingi ngomong-ngomongnya, mau tak cegat tuh. Itu bisa masuk dalam pengancaman digital. Dan jika memang ada jejaknya, itu bisa masuk dalam UU ITE. Jadi benar harus, kalau kalian pengen fokus di media sosial juga, kalian harus paham dengan ini. Minimal pasal 27 sampai 30 lah. Gitu. Nah, dalam bersosial media itu ada dua kategori. Satu buzzer, satu influencer. Kenal ini? Anonymous. Kenal ini? Gak ada yang tahu. Karena sifatnya buzzer adalah tidak tahu dia siapa, tapi tiba-tiba nge-share berita. Dan itu beruntun. Dan itu ada yang dibayar, ada yang sukarela. Nah, bagus nggak Pak jadi ini? Ya kalau beritanya benar-benar bagus, ya bagus. Ya bagus. Kalau yang isinya ternyata hoax, ya mohon maaf. Ada yang tahu Menteri Agama yang baru? Yakut? Nah, itu baru dilantik, sorenya apa paginya, itu ada konten yang mengedit wajahnya Pak Yakut itu di seorang laki-laki yang sedang berada di karaoke dengan perempuan. Ada yang lihat nggak? Nggak lihat. Dan itu ini sentimen agama ya, di-upload di akun berbau Islam. Masuk buzzer yang buruk, buzzer nggak bagus. Nah, buzzer yang baik bagaimana Pak kalau saya sebagai SMA 7? Nah, kalau SMA 7 punya gawe, punya kegiatan, temannya punya konten yang bagus, punya itu, share. Jangan cuma diem, Allah kayak gini doang. Aku pun bisa. Ya buktikan kalau bisa. Minimal kamu bisa copy linknya, taruh di WA status atau di story WA, story Instagram. Itu wah keren guys, tolong diapresiasi. Itu termasuk dalam buzzer yang baik. Nah, kalau influencer bedanya apa sama buzzer? Bedanya apa? Coba angkat tangannya. Yang di rumah, angkat tangan. Bisa nggak? Raisen bisa? Ada yang mau ngomong di rumah? Apa ngantuk semua? Apa mau jadi influencer sekarang? Gak ada? Oh, tunjuk ya. Oke. Nah, yang kelihatannya wajahnya tegang nih. Ini tegang nih. Ini. Ada ya, boleh. Silakan tanya. Bedanya influencer sama buzzer? Sudah? Ini saya lihat sini apa lihat sana? Lihat sini mendengarkan sana gitu ya. Silahkan Faradila. Oh, Dilang. Oh, Dilang. Ya, Dilang ya, Dilang. Saya nggak sesuai ekspektasi saya namanya Dilang. Dilan malah. Oh, Dilan. Ya, Dilang. Boleh kan? Tadi kepencet, Pak. Masya Allah. Sekalian bilang, maaf Pak tadi dibajak sama adik saya. Enggak. Ya, boleh jawab. Kalau di kelas saya kalau udah resen langsung mau nggak mau harus jawab. Yuk. Bilang. Jawab aja nggak apa-apa? Iya, silahkan dijawab. Bedanya buzzer sama influencer? Oh, kalau buzzer, kalau menurut pandangan saya sendiri adalah banyak ke sisi negatifnya, sedangkan ke influencer dia itu membuat sebuah konten dan kontennya itu lebih ke arah ke positifnya.
Oke, berarti intinya buzzer negatif, influencer positif. Saya Yes. simpulkan seperti itu. Ya, Ya, berarti buzzer itu elektron, influencer proton. Nah. Neutronnya kamu. Oke. Ya, terima kasih Dilang. Silahkan bisa di mute lagi. Nah, influencer ini apa? Jelas orangnya, identitasnya jelas, motivasi dan maksudnya itu jelas. Siapa? 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 Ah, siapa? Ilham? Siapa? Hah? Bukan, gondrong kok. Nggak kelihatan. Layarnya apa? Ya kamu geser sini, lihat boleh. Ini Arto di Pro. Cuma saya sengaja saya kasih. Coba kalau biasanya kalian belajar tentang videografi, editing, biasanya kenal. Ya walaupun subscribernya nggak begitu banyak, tapi teknik-tekniknya keren. Ini? Oke, ini yang kemarin jadi apa? Rewind yang jadi otaknya YouTube Rewind 2020 ya ini. Sering seneng stop motion berarti ini. Aku nggak bisa ini. Ini? Ini? Arif Muhammad ada E-nya nggak? Yo. Ada. Nah, nggak ada E-nya jadi Mak Betty ya. Nah, orang-orang ini itu sebenarnya dia punya misi. Ini misinya apa? Podcast, komedi. Ini podcast, sulap. Ini editing. Ini editing videografi. Ini stop motion. Ini juga editing video. Ini slime. Kok slime apa? Squishy. Ini gembel. Yang buat eleng-eleng konten gembelnya. Ya kan sekarang banyak sosial, dia ngasih uang ke seorang yang semula kesulitan dapat penghasilan harian, dikasih usaha. Kasih uang sebenarnya usaha tapi buat beli usaha. Dan dikasih ya banyak lah. Ini sosial eksperimennya sering banyak. Ini vlogger ya. Random ya kalau ini ya. Jimny Challenge ya kita ikut juga ya. Sama Fitra Eri juga. Oke, jadi bedanya ini sama ini. Cuman saya masih bisa mengkategorikan buzzer itu ada yang positif. Karena ya tadi mungkin belum jelas ini siapa, tapi digunakan untuk menonjolkan fakta yang ada. Itu bisa dikatakan dua. Next. Nah, mungkin di sini sudah pada tahu ya. Sudah pada tahu ya? PixArt, Snapseed. S-nya hilang jadi virgin coconut oil loh ini. Tahu nggak Visio? Apa? Kamu belum berumur soalnya. Ya udah, ini Photoshop, Lightroom. Nggak tahu apa? Tinggal baca toh, let's enhance.io kan. Nah, ini kan buat edit foto di Android. Ya kan? Ini Android juga ada ya? Ada ya, tapi ini saya katakan di desktop. Nah, ini kategorinya lebih ke amatir, medium ke amatir lah bisa. Nah, kalau ini ya medium ke pro lah. Ada beberapa trik yang tidak bisa dilakukan di sini. Nah, kan sudah bisa ini. Sudah bisa ini kan? Manfaatkan dengan baik. Kan di sini ada fitur banyak sekali kan untuk menunjang medsos, yaitu foto. Medsos sendiri kan bisa dikasih foto, bisa dikasih video, termasuk yang ini sudah pada pakai ya. Di sini kan ada yang seneng apa namanya? Edit grafik ada. Rima Sanda ini yang buat. Oh enggak, ini yang buat siapa? Enggak berangkat. Di sini. Di online. Oh, ini didesain percetakan. Oh, tumben enggak di desain sendiri? Oke. Maulid Nabi tapi yang desain kamu tahu kan? Selain kamu ada lagi nggak yang suka kayak gitu?
Ada nggak? Dibanyakin. Dan kalau dari 70 orang minimal itu ya 10 lah. Jadi ketika ada event bebarengan bisa digunakan. Kamu silakan. Gitu ya. Remove background pernah pakai ya? Nah, kamu moto semua moto temanmu sakit mas? Enggak. Dari sini aplikasi yang belum pernah kamu pakai yang mana? Mas ini. Yang ini. Ini sering. Tapi pernah pakai. Waktu kapan? SMP? SMA? Oh. Ini belum pernah pakai. Nanti bisa dipakai ya. Ini kalau ini base-nya base website. Jadi nanti kamu foto, masukkan ke website, jadi. Nah ini buat apa? Ini buat untuk kalau kamu punya foto yang benar-benar bukan ngeblur ya. Ibaratnya pixelnya itu kecil. Itu bisa kamu perbaiki di sini. Dimensi pixelnya kamu bisa perbaiki di sini. Ini let's in tanpa ini ya kalau di online. Nah, terus lanjut. Nah, edit video lebih melimpah, lebih banyak. Kalau yang ini itu buat Android. Ini buat PC. Ini web based. Ada yang pernah pakai ini? Belum ya? Ini sudah? Sudah? Apa ini? Ini loh. Hah? Quora, quick. Ini quick. Tanpa C. Kalau pakai C cepat. Nih. Master ini. Dan bukan yang Rusia. Bukan. Terus ini? Sama. Cuma ini di desktop. Ini Corel apa? Oke, Corel Video Studio ini. Premiere ini. Guys, silakan pakai apa aja, silakan. Kalau cuma baru punya HP ya pakai ini. Ini saya rekomendasikan. Ini kalau kalian pengen video tapi ada beatnya, kamu bisa menandai beat-beat yang ada di musiknya pakai ini. Kalau ini ya opsi yang lain lah. Kalau ini itu untuk green screen. Jadi kalau mau video, misal Deus nih, maaf ya tak sebut terus ya. Ini terus saya video lagi. Nah, saya masukkan ke sini, maka background belakangnya akan hilang secara otomatis. Ya kayak hampir kayak remove BG. Cuman buat video unscreen. Nah, tim-tim media sosial tadi yang saya pengen usulkan ke Rimarsanda bisa harus menguasai ini. Minimal ingin belajar. Bukan menguasai ya, ingin belajar. Saya juga di sini juga tidak bisa semuanya. Paling beberapa ini. Nah, ini kan tinggal pakai ini. Ini ya Pak Rifa. Ini dulu sebelum hijrah ke sini. Sebenarnya ada satu lagi DaVinci Resolve. Tahu pernah pakai? Ah ya, itu udah untuk aplikasi untuk edit lighting dan color grading itu. Next. Nah, kan kalau tadi kalian sudah menjawab banyak sekali Instagram. Nah, trik apa sih biar kalian itu biar IG-nya itu fitnya bagus atau percantik fitnya itu gimana sih? Desain profil sebagus mungkin. Kalau bisa punya story. Kalau bisa ini kan bisa satu foto itu bisa dibagi menjadi 6. Bisa berapa? 3. Bisa 9. Jadi benar-benar tertata. Ada yang sudah kayak gini? Belum? Di OSIS ya bagus. Betul, di OSIS kalau misinya nanti untuk mengembangkan yang langsung organisasinya boleh. Tapi kalau bisa self branding lebih bagus lagi. Contoh, OSIS udah keren nih. Berarti punya ketua OSIS juga harus keren. Ngikutin. Next. Bikin bio yang menarik. Ada yang cuman bio-nya cuman Ina stres Afrika gitu. Ada yang keturunan Indonesia Afrika? Nggak ada ya. Ina strip US ada keturunan US Indonesia. Nah, bikin bio itu yang menarik. Nah, di OSIS apa bionya? Yang biasanya ngurusi IG
Siapa? Paksi siapa? Oh ini. Ya, apa? Ah, buka, boleh buka. Coba, sudah menarik belum? OSIS SMA di Semarang. Apa toh? Menarik gak? Coba nih, artikan nih. Mei ini kita sedang meletakkan benda dalam perspektif dengan kerja kamu, kerja dari komunitas imajinasi kalian gitu. Nah, ini kan ada tambahan-tambahannya. Nah, bikin semenarik mungkin atau bikin orang itu pengen banget masuk atau lihat profil kamu atau portofolio kamu. Nanti bisa dipikirkan ya Dewi. Ya, atau beli satu dapat dua. Atau dikasih pantun, boleh. Dikasih bio yang menarik. Tambahkan link. Udah ada linknya? Belum ada. Punya website gak sih? OSIS? Punya. Minimal anu lah dari Google ya. Nah, minimal dari itu. Kayak website PPDB kemarin loh. Nanti dibuat s.id/OSIS-Mansef. Nanti dialihkan gitu. Nanti bisa dipikirkan biar di sini itu ada rujukannya. Nah, website kalian diisi kegiatan kalian kayak gini. Ada nggak dari yang mendokumentasikan kayak gini? Terus di IG ada nggak? Nggak ada. Nah, itu bisa dipikirkan tim media sosial ya, Mas saya. Bisa, ya mungkin buat masukan ya nggak di masalah. Caption yang keren. Caption tuh mana? Ini apa ini? Yang ini, French black tea for lovers on this rainy day. Kan keren nih. Apa? Bacanya dari mana? Teh hitam Perancis untuk pecinta, untuk yang tercinta pada hari yang hujan. Masa kayak gini buat tercinta ya? Cuman ininya keren gitu loh. Fotonya mungkin biasa aja. Mungkin ini hasil saringannya terus ditata di sini. Ya bisa kan? Tapi captionnya menarik. Coba postingan terakhir. Saya pengen tahu captionnya apa. Coba. Ini waktu saya overtime, Pak. Sudah. Saya akhiri sekarang. Oh ya, ya udah. Apa captionnya? Prambors apa captionnya? Iya. Ah. Bisa keren, 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 keren. Copyrightnya keren, keren, keren. Ya. Gunakan hashtag yang menarik dan hashtag itu dipakai terus. Contoh OSIS Mansef, terus apalagi Mansef, Mansef berintegritas, belum launching, boleh. Kurangi foto selfie. Nah ini anu sih tergantung selera. Update foto yang warnanya senada. Nah, terus pilihlah foto yang akan diupload, jangan sembarangan diupload. Contoh foto ngeblur. Kalau ada story-nya sih nggak apa-apa. Gunakan filter foto yang sama. Ini kan lebih apa ya? Pencahayaannya lebih sama. Dibandingkan ini random banget nih. Nah, saya pengen share video sebentar boleh, Pak? Nah, ini contoh-contoh video yang bisa kalian gunakan untuk bisa kalian gunakan untuk oh, masih di sana. Contohnya vertigo effect. Benar nggak? Nggak kelihatan? Nah, tak kecilin dulu. Contoh vertigo. Kamu zoom sambil jauhi objek.
Itu contoh vertigo effect. Terus ini contoh time lapse. Mungkin kalian sudah pada paham ya. PK kalian kan juga ada, cuman apa namanya terlalu dekat. Karena mungkin seringnya update-nya berkaitan dengan itu, ini salah satu tekniknya aja. Stop motion. Udah lihat belum tadi? Ini contoh stop motion. Terus yang terakhir ada motion time lapse. Ini baru saya buat tadi, saya datang saya buat. Tapi belum rapi, harus ada post productionnya. Gitu. Terus vertigo effect sudah, karena waktunya sudah selesai. Saya feelingnya malah terlalu cepat. Nah, terakhir ya. Saya ulang lagi. OSIS SMA 7 sudah 1,3K. Terus kirimannya sudah hampir 400. Tambah ini hari ini 400 paling ya. Ini harapannya seperti yang kamu punya ini kamu bisa gunakan untuk media marketing. Guna penggalang, bukan penggalangan dana. Untuk yang namanya OSIS kan perlu yang namanya dana juga untuk acara. Enggak serta-merta sekolah mendanai kan? Terus SMA Negeri 7 Semarang sendiri yang punya yang dari official itu ada di bawah ini. Kalian bisa gerakkan teman-teman kalian yang semula yang segini, masa punya sekolah nggak ada 1K, punya OSIS lebih dari 1K. Kamu bisa saling support satu sama lain akun dari official. Karena ini murni kepentingannya buat sekolah. Begitu. Jadi misal ada ada event apa di SMA 7 ya, gimana caranya orang yang ada di sini juga tahu. Gitu ya. Jadi jadilah, kalau kata tadi si Dilang tadi, buzzer itu negatif. Kalau kalian belum bisa jadi influencer, minimal jadi buzzer yang baik. Gitu ya. Mungkin itu closing statement dari saya. Saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomong dulu apa kamu sendiri? Mau ngomong dulu. Oh ya, boleh. Berhubungan waktunya sudah udah mepet. Ya. Sekarang seksi tanya jawab Q&A. Oh, ada tanya jawab. Ada. Iya, Pak. boleh. Silahkan. Buat yang di rumah, ada yang mau bertanya terkait dengan yang Pak. Oh ya. Tadi Maaf. ini mau disingkat kayak Pak Kuadratsi ya, Pak. Kan Pak Paksi. Pak Bakti. Ya, ada di rumah? Ada. Oh ya, pencet tombol right. Kenapa? Apa saya harus menjauh biar kamu nggak ketawa? Di sini boleh, silahkan tanya. Yang di sini. Ingat ya, keaktifan kalian itu bisa jadi peluang menjadi Influencer. Ada? Dilang lagi? Ya boleh. Boleh. Ini Dilang calon tim sosial media. Wah, dicatat. Ya, perkenalkan, nama saya Dilang Rizky Ananda dari kelas 11 IPS 4. Iya, silahkan. Saya izin bertanya. Saya izinkan. Media sosial di zaman sekarang adalah sebuah hal terpenting dalam kehidupan remaja, Pak. Wah. Sampai-sampai seseorang mendewakan gadgetnya yang dapat memberikan apapun yang diinginkannya. Iya. Padahal di samping sisi positif juga banyak juga sisi negatifnya yang ditimbulkan dalam bermain medsos. Ya. Nah, bermain medsos, contoh sisi negatifnya adalah seperti bermain 20 jam seharian full sampai lupa waktu akan tugas-tugasnya. Pertanyaannya adalah berapa jam sih Pak waktu yang baik
untuk menggunakan gadget dalam satu hari di kehidupan remaja seperti saya ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Oke, kalau saya menjawab berdasarkan data ya. Jadi saya sebelum kesini tuh saya mencoba kayaknya ada pertanyaan ini. Ya, ternyata muncul pertanyaan ini. Jadi saya mengutip dari We Asia, We Are yang apa ya? Asia itu ya. Itu di Jepang itu screen time yang dia lakukan adalah 45 menit sehari. 45 menit. Nah, kalau kita melihat dari ideal apa enggak idealnya ya coba bisa tiru Jepang 45 menit sehari. Bisa enggak? Paling ceting ya terlepas dari Fitcon lah. 45 menit Mas. Tapi kalau Indonesia 1 jam ya nggak apa, tambah 15 menit lah nggak apa. Gitu. Sudah puas belum yang di rumah? Ini tahun 2019 kayak gitu. 40 menit untuk Jepang. Oke. Ada lagi? Sudah. Ada lagi siapa? Yang di dalam apa yang di sini? Ini Dimas juga resen, tapi nggak kelihatan di situ. Restia, silahkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Restia Anjani, Koordinator Ambalan PI. Saya izin bertanya, Pak, solusi agar tidak terjadi pencurian data di media sosial kita seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus nih. Ini kamu pernah kecurian data nggak? Pernah, Pak. Oh pernah. Oke. 1, jangan install aplikasi yang tulisannya mod. Ya, itu yang pertama. Karena apa? Karena aplikasi yang isinya tulisannya mod, kamu carinya bukan di Play Store, mempunyai potensi untuk masuknya maksudnya program yang bisa merekam aktivitasmu. Ada yang suka pakai aplikasi mod? Dan yang di rumah pakai sama nanti Resti. Resti pernah install aplikasi mod enggak? Mod. Saya pernah download aplikasi Fitmat buat download lagu, Pak. Oke, itu downloadnya bukan di Play Store kan? Bukan. Nah, install aplikasi di luar Play Store itu memang berpotensi untuk kayak gitu. Kadang aplikasi yang kita tanam, install itu bisa menanam aplikasi lain untuk merekam itu. Pak Paksi pernah menggunakan aplikasi kayak gitu? Pernah. Karena saya iseng, masih mahasiswa ya, belum dewasa. Saya iseng, saya tanamkan aplikasi kayak gitu di komputer lab UNES, jurusan matematika. Nah, saya karena kan dipakai berkali-kali. Nah, setelah saya buka ada username dan password yang saya tangkap. Itu kalau versi komputer ya. Nah, kalau versi yang Android memang aplikasi-aplikasi yang diinstal di luar Play Store itu sangat berbahaya. Dianggap kayak semacam malware juga. Gitu ya. Jadi jangan install aplikasi yang tidak jelas sumbernya. Itu salah satunya. Salah kedua, jangan gunakan VPN. VPN juga bisa mencuri data kalian. VPN tahu? Virtual Private Network. Kalau kalian sudah siap, ya nggak apa-apa. Kalau ya itu sih lebih ke situ. Kalau di bidang komputer untuk menghindari pencurian data kayak gitu, kalian bisa pakai operating system Linux. Tapi kan nggak familiar. Kan familiarnya sama Windows toh. Padahal Windows itu bajakan wa asli. Bajakan wa asli. Asli Pak, asli disettingkan masnya. Ya, itu mungkin kalau di versi Android jangan install aplikasi di luar Play Store. Kalau di PC gunakan operating system yang open source.
bukan Windows. Ya, ada lagi? Oh, nggak bisa ngomong. Ngomongnya rusak. Ketik bah. Early ya. Bullying di media sosial. Salah satu tindakan yang itu ya blok ya. Blok yang ngebully ya. Ah itu. Blok. Kan ada fitur blok toh? Kalau nggak usah disimpan nomornya. Kalau sebenarnya cepat disimpan, di blok aja. Itu sih. Karena kalau di off online itu memang ya semudah itu. Kalau kita pengen nggak mau dibully ya, atau tinggalkan media sosial itu. Kasusnya media apa dibully di media sosial apa? Kalau WA bisa diblok, Instagram juga bisa. Gitu. Kalau nggak usah main media sosial biar nggak dibully. Iya kan? Sudah ada lagi? Pak Dimas? Ya. Ya. Betul. 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 Oke. Ya, ibaratkan kalau sosial media itu ya, sosial media, UU ITE itu adalah pisau berkepala dua ya, bisa sana bisa sini. Nah, bagaimana cara pelajar biar terhindar dari itu? Ya, coba dipahami isinya dulu. Mulai dari pasal 27 lah, benar 4 pasal itu kalian coba cermati dulu. Nah, ketika kamu udah cermat, sudah paham itu, kamu mau bersosial media punya pegangan itu, saya rasa nggak akan kena pasal itu deh. Dan semisal membuat statement di sosial media dan itu melibatkan dua pihak, lebih baik kamu tabayun dulu ke orangnya. Kalau semisal berkaitan dengan beberapa pihak. Kalau masih berkaitan sama kamu sendiri sih nggak masalah. Cermati pasal 27 sampai 30. Dah, pesan saya itu aja sih. Karena itu sudah ibaratkan kalau kamu udah kayak gini ya nggak boleh ya. Ya udah saya nggak akan di sosial media nggak akan kayak gini. Gitu. Gitu Mas. Sudah puas? Terus ada lagi yang kalau di sosial media itu ada link-link kayak misal jodoh kamu siapa? Itu salah satu pintu gerbang kamu akan dikasih malware di HP kamu, di laptop kamu. Karena nggak cuman dikasih lewat aplikasi tapi juga lewat website. Namanya phishing. Tahu phishing nggak? Ya. Metodenya banyak. Ada hacking, ada phishing, ada banyak pokoknya. Kalau pengen tahu, ikut komunitas underground. Tapi jangan bilang-bilang. Dah, ada lagi? Sudah? Kamu mau tanya? Enggak, ya udah. Mati. Enggak ada, Pak. Makasih telah meluangkan waktunya dan informasi yang sangat bermanfaat untuk kita, apalagi kaum milenial ya Pak. Ya, terima kasih. Bapaknya boleh meninggalkan tempat. Baik. Waktunya saya kembalikan ke Najwa Aulia selaku MC utama. Dan saya minta maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita break dulu 2 menit. Kalian tetap di Zoom ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dadah.